Setiap hari cewek ini ngasih makan ke pengemis di jalan, tapi dia nggak tahu kalau pengemis itu sebenarnya orang terkaya di dunia. Setiap malam pengemis ini balik lagi ke mansion mewahnya untuk tidur. Demi menghindari cewek matre, dia pun nyembunyiin identitasnya sebagai miliarder dan pura-pura hidup jadi pengemis di jalanan. Tapi cuma ada satu cewek yang benar-benar sayang sama dia karena kebaikannya. Arman? Baik, bos. Ayo. Ini makanan buat kamu. Kamu perlu hal lain? Enggak. Terima kasih, Karsis. Kamu baik sekali. Kamu bahkan belum kenal aku, tapi bawakan makanan setiap hari. Nggak perlu terima kasih buat ini, Arman. Kalau nggak ada aku, pasti ada orang lain. Karsis, aku... Tunggu sebentar. Halo, Bu. Halo kasih sayang. Apa kabar? Aku baik, Bu. Kesehatan nenek bagaimana? Sayang, karena itu ibu telepon kamu. Dokter bilang waktunya nggak lama lagi. Dan permintaan terakhirnya adalah melihat kamu menikah. Jadi ibu Cuma mau tahu, apakah itu mungkin dilakukan minggu depan? Ibu tenang saja, Bu. Aku akan penuhi permintaan nenek. Lagi pula, Sanjay sudah melamarku dan kami berencana buat segera menikah. Aku akan bicara dengannya hari ini. Ibu tenang saja. Ibu mulai saja persiapan nikahnya. Dah. Maaf tadi ibu ketelpon aku. Tadi kamu bilang sesuatu ya? Enggak ada. Kamu akan menikah. Selamat ya. Terima kasih, Arman. Baik, aku harus pergi. Kalau enggak, manajer kafeku akan pecat aku. Kamu mau aku bawakan makanan mulai besok? Dah. Dah. Dan satu roti panggang? Iya. Baik, akan kusiapkan. Hai Sanjay. Apa-apaan ini Sanjay? Kamu bersama sepupuku? Hei, halo. Saudariku tersayang, kamu apa kabar? Kita jumpa lagi setelah sekian lama. Kasis, jangan buat keributan tanpa alasan. Minggirlah. Teganya kamu lakukan ini padaku. Kita ini sudah bertunangan. Dan sekarang kita akan segera menikah. Kamu sudah gila ya? Pertunangan apa? Pernikahan apa? Ayolah, aku gak akan menikahi kamu, mengerti? Cincin ini, kamu yang memakaikannya di jariku kan? Lalu sekarang kamu tidak mau menikahi aku. Cuma karena aku kasih kamu cincin yang gak berharga ini, kamu kira aku akan menikahi kamu? Aku gak tahu kalau kamu itu bodoh sekali. Kamu punya apa sampai orang mau bersama kamu? Kamu ini cuma pembantu yang membersihkan sisa makanan orang. Memakai baju murahan ini, membersihkan meja di kafe. Kamu punya apa? Iya, dia benar. Lagi pula Sanjay sekarang bekerja di Raheja Group. Sekarang jabatannya manajer. Pelayan rendahan seperti kamu nggak pantas bersama dia. Kenapa kamu nggak kembali ke ibumu yang miskin saja? Tutup mulut lancangmu itu, Sonia. Jangan bicara yang buruk soal ibuku. Sanjay, kenapa kamu cuma diam saja? Beri pelajaran pada wanita rendahan dan murahan ini. Hei Kasis, berani-beraninya kamu menampar Soniaku. Hah? Mundur. Siapa kamu? Berani sekali kamu memegang tanganku. Pengemis rendahan. Kamu gak apa-apa? Iuh, dasar pengemis kotor. Berani-beraninya kamu. Karena kamu bau sekali, kami bisa pingsan. Lagi pula, kalian berdua sama persis. Dari kategori yang sama. Benar kan, saudara pelayan manisku? Ayo sayang. Kalau kita lama-lama di sini, kita bisa sakit. Aku harus pulang dan mandi. Ayo.
Kasih, kamu gak perlu menangisi pria jahat itu. Dia gak pantas memilikimu. Iya, kamu benar. Tapi aku mencemaskan ibuku dan nenek. Ibuku sudah keluarkan seluruh tabungannya untuk persiapan pernikahanku. Aku gak mau melukai hati mereka. Aku boleh bantu kamu? Enggak. Bagaimana kamu bisa bantu aku? Aku bisa menikahi kamu, Kasih. Apa? Iya. Maksud aku ini pernikahan pura-pura, bukan pernikahan sungguhan. Cuma sementara. Dengar, ini permintaan terakhir nenekmu, sehingga itu akan terpenuhi dan cuma seperti kawin kontrak. Kamu gila ya? Apa kamu bilang? Pria yang aku cintai adalah pria yang lakukan ini pada aku. Sekarang aku gak ngerti apa-apa. Baik. Kalau begitu, aku akan pikirkan hal lain. Tunggu. Kita sungguh bisa lakukan ini. Seperti sebuah kesepakatan. Aku bisa lakukan apapun buat kamu. Dan juga, bagaimana kamu belajar bahasa Inggris? Kapan ya? Oh, itu ya, aku cuma belajar sedikit dari mendengarkan orang. Begitulah. Apa yang aku lakukan ini benar. Begitu pengobatan nenek selesai, aku akan beritahu semua yang sebenarnya. Aku harus beritahu Kasih yang sebenarnya tentang diriku. Gak tahu siapa aku. Tapi kamu nggak tahu aku ini apa, aku ini siapa. Apa? Yang mau aku bilang, dia malah mengatakan. Aku selalu punya keinginan, suatu hari nanti aku akan jadi pemilik restoran besar. Dan mulai hari itu, untuk semua orang miskin aku akan berikan makanan gratis. Bukan cuma itu, aku akan punya rumah besar di mana kami semua bisa tinggal bersama. Semua orang? Iya, aku dan anak-anak dari komunitasku. Kamu mau menjalankan LSM? Bukan LSM, tapi rumah buat semua orang, selalu terbuka. Kamu juga boleh tinggal. Baiklah, ini pernikahan palsu kita. Begitu pengobatan nenek selesai, drama ini juga akan berakhir. Iya, baiklah. Aku ikut, mau kamu saja. Dengar, Kasih, aku mau kasih tahu sesuatu. Kamu nggak perlu kasih tahu apa-apa. Ini sudah cukup buat aku. Kamu temanku dan kamu bantu aku. Iya, tapi ini... Nggak apa-apa. Aku sudah bilang kan, kamu akan selalu bersamaku dan nggak akan pernah bohongi aku. Aku tahu ini karena aku jelas benci kebohongan. Sanjay. Ayolah, cuma karena aku kasih kamu cincin murahan yang kamu pakai. Kamu kira aku akan menikahi kamu? Mungkin ini bukan waktunya beritahu dia kebenarannya. Kalau kebohonganku bisa selesaikan masalah Kasih, maka biarkan saja. Dengar, ibu pikir kita akan kembali setelah resmi menikah. Jadi pikirkan ini ya. Ayo kita pulang. Tapi kita harus belanja banyak buat kamu. Dan ubah penampilanmu jadi layak. Itu akan butuh sedikit biaya. Tapi aku akan atasi. Ayo. Aku masih gak percaya bahwa aku akan menikahi Arman. Aku berharap gak buat kesalahan. Kasih, di dalam gak ada sabun. Tolong ambilkan. Iya sebentar, akan aku ambilkan. Arman, sabunnya. Terima kasih. Ada apa? Maaf. Gak apa-apa, lagi pula kita bakal menikah. Biarpun cuma pura-pura. Kamu mandilah, penerbangannya sebentar lagi. Baiklah. Aku kenapa ya? Melihat Arman seperti ini, kenapa jantung... Halo Tuan, selamat pagi. Kami punya tiket kelas bisnis. Jadi kami yang duluan. Tapi kami yang di sini duluan. Hai Kasih. Dari mana kamu dapat uang buat beli tiket pesawat, ha?
dia pasti mencuri. Urus saja urusanmu sendiri, mengerti? Hai tampan, kamu siapa? Dan sedang apa kamu dengan wanita bodoh itu? Kalau kamu terus sama dia, kamu juga bakal dihina. Aku adalah suaminya. Aku tahu betul yang aku lakukan. Kayaknya kamu suka sekali pakai barang-barang lama ya. Sama seperti Kasis. Pilihan yang buruk, kawan. Minta maaf sama Kasis. Minta maaf. Aku nggak akan minta maaf sama pelayan ini. Sanjay! Sanjay! Ayo bangun. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak apa-apa? Siapa yang membiarkan preman ini masuk ke sini? Di sini ada petugas keamanan atau enggak? Keamanan! Preman ini memukulku. Cepat tindak dia. Kalau enggak, aku tutup maskapai kalian. Kalian gak tahu siapa aku. Aku penumpang VIP. Sebentar, Tuan. Tuan, Anda nggak boleh bertengkar di sini. Silakan Anda keluar. Tuan. Maaf, Tuan. Dilarang bertengkar di sini. Silakan Anda keluar dari sini. Maaf, Tuan. Dilarang bertengkar di sini. Silakan Anda keluar dari sini. Maaf, kamu tahu siapa kami? Hah? Kamu sudah gila ya? Dia pukul aku. Dan kamu malah mengusir kami? Anda bersamanya? Tentu saja. Aku ini pacarnya. Bagus. Keamanan, usir mereka berdua. Apa? Pak. Ini kesalahan. Aku bakal tuntut kalian. Pak. Aku gak akan ampuni kalian. Aku bakal tuntut kalian. Maaf atas ketidaknyamanannya, Pak. Kalau aku tahu bahwa Anda akan Ya. bepergian, aku akan mengurus semua secara pribadi. Gak apa-apa. Nyonya, ngomong-ngomong ada 2 kursi kelas 1 yang tersisa. Apa Anda mau terbang dengan kelas 1? Kelas 1? Enggak, kami nggak mampu beli tiket kelas 1. Semuanya gratis, Nyonya. Anda nggak perlu bayar apa-apa. Dan mengenai pertengkaran tadi, ini cuma kompensasi kecil dari pihak kami. Nyonya, tolong, jangan menolak. Tuan. Kelas 1? Arman, kita akan bepergian dengan kelas 1. Ayo. 3 bulan lalu, pemilik Raheja Group, Armaan Raheja, mengalami kecelakaan, yang mana setelahnya tidak ada jejaknya sama sekali. Namun kini perusahaan tersebut mengklaim bahwa CEO perusahaan Arman Raheja akan segera kembali. Putriku sudah datang. Ayo, masuklah. Nenek sudah menunggu kalian dari tadi. Ayo. Bagus. Pertahankan. Nenek. Ibu, lihat siapa yang datang. Salam, Nenek. Kasis sering membicarakan soal Nenek. Arman Raheja. Arman Raheja? Arman Raheja pebisnis yang kaya itu? Astaga, bukan, Bu. Itu bukan dia. Ini adalah suaminya Kasis, Arman. Nenek, Arman ini adalah manajer penjualan di perusahaan es krim. Manajer penjualan? Kamu Arman Raheja kan? Iya, aku Arman Raheja, manajer penjualan di perusahaan es krim. Maaf, Nah. Dia kurang sehat belakangan ini dan juga nggak ingat apa-apa, jadi... Nenek, karena aku sudah di sini, Nenek akan segera sembuh. Iya, Bu. Ini tinggal seminggu lagi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Dan Hotel Grand Palace, aku juga sudah bicara dengan mereka. Semua akan diselesaikan besok. Bu, Grand Palace itu mahal sekali. Dan lagi pula, Arman dan aku sudah menikah di pengadilan.
Lalu kenapa kalau kalian sudah menikah di pengadilan? Kami juga mau hadir dan jadi bagian pernikahan kalian. Dan pokoknya, tenang saja. Uang yang sudah ibu tabung bertahun-tahun, itu hanya untuk hari ini.